Oke, salam independen, salam pembebasan. Ini podcast perdana kita yang akan mengangkat kisah-kisah menarik seputar jurnalis, seputar pegiat lingkungan, dan yang lain-lain yang relevan untuk dibicarakan hari ini. Saya Song Sitanggang, host di podcast ini. Kali ini saya bersama dengan Gracie Prasmanto. Apa kabar, Grace? Baik. Sehat. Grace ini jurnalis di liputan6.com yang banyak meliput isu-isu lingkungan ya. Betul nggak sih, Grace? Ya sekali-kali lah. Sesekali. Ya, kalau ada fellowship. Artinya kalau dia naik ya. Tapi kan nggak harus dia naik juga. Karena liputan lingkungan ini sangat butuh high cost, high risk gitu. Jadi ya selagi itu isinya memang untuk kepentingan publik kita lanjut gitu. Oke. Dan Grace ini juga satu dari sedikit jurnalis di Jambi yang pernah menulis secara mendalam tentang suku Duano. Suku Duano itu adanya di Tanjung Jabung Barat, betul nggak sih? Di pantai timur Sumatera, di Tanjung Jabung Barat ada, di Tanjab Timur ada gitu. Oke. Di pesisir timur Jambi gitu. Di pesisir timur Jambi ya. Jadi suku Duano ini salah satu masuk kategori ini ya, suku anak dalam ya kalau bahasa pemerintah ini ya, atau komunitas adat terpencil gitu ya. Iya, sebagai kelompok minoritas gitu ya. Yang ada di Jambi selain suku anak dalam ada suku Duano. Kalau suku Duano ini di awal tuh penyebutannya suku laut gitu. Memang dia hidupnya di laut gitu. Tapi sekarang semakin kesini sudah banyak ke darat. Gitu. Banyak ke darat artinya mereka sekarang bermukim di darat atau semakin dekat aja ke daratan? Bermukim di darat. Kalau dulu itu ceritanya mereka itu semi nomaden gitu. Jadi dari laut, dari pesisir ke pesisir gitu. Tapi sekarang mereka bermukim di darat gitu. Kemudian mata pencarian tetap masih di laut gitu. Artinya ada perubahan lah, yang tadinya dia semi nomaden dari satu titik pesisir ke pesisir lain gitu. Mereka tinggal di perahu. Sekarang sudah di rumah-rumah, biasanya itu rumah-rumah panggung mereka dekat ini nggak sih, di dekat pinggiran pantai gitu? Iya. Oke. Apa hasil liputanmu nih? Apa yang membuat mereka tuh akhirnya ada bergeser nih pola hidupnya dari semi nomaden akhirnya menjadi memilih permanen? Dan itu kapan sih terjadinya itu? Gini, mungkin aku cerita dulu. Set liputan itu di Kampung Laut ya. Kalau mereka itu bermukimnya Kampung Laut itu Tanjung Jabung Timur di lorong Trio Perkasa di Kampung Laut. Itu mereka tuh satu pemukiman lah gitu. Rumahnya berjejer berhadap-hadapan begitu. Nah di situ dia hidupnya begitu. Itu aku ada berapa hari ya liputan situ, sekitar 3 hari. Jadi memang ngikutin dari mereka berangkat ke laut sampai ke laut. Tapi itu nggak nginep gitu, pakai perahu kecil udah tuh sampai dia pulang lagi membawa hasil gitu. Ini kalau kita melihat kelompok yang paling rentan lah di kondisi sekarang ini ya, karena faktor perubahan iklim gitu. Mereka yang menggantungkan mata pencarian di laut gitu dengan kondisi sekarang gitu ya. Seperti itu. Ini apa ini? Realitanya tuh kalau kita di kota itu kan. Bentar sebelum masuk ke situ. Iya. Mereka aku sambil baca contekan nih yang hasil liputan gue untuk diceritakan kembali ya. Mereka itu suku Duano ini mayoritas hidupnya atau hampir seluruhnya lah ya sebagai pelaut, mengandalkan hasil tangkapan ya harian ya. Mereka itu sifatnya harian menggunakan perahu-perahu kecil. Lalu mereka itu di sana, ini kita bicara dalam konteks perubahan iklim, kemudian ada nggak sih perubahan hasil tangkapan mereka itu secara jenis dan jumlahnya itu? Ada terjadi penurunan yang tadinya karena sekarang ini ya bagi mereka itu melaut susah gitu ya, karena faktor perubahan iklim tadi. Yang tadinya yang dulunya dia mencarikan di wilayah terdekat gitu ya, di daerah-daerah pesisir gitu, tapi sekarang dia harus
jauh gitu Oke. untuk mencari mencari hasil tangkapannya itu. Mereka jauh ke laut lepas. Kalau yang dulunya hanya di sekitar situ dia sudah dapat banyak gitu ya. Tapi sekarang harus jauh gitu dan itu costnya lumayan besar ya karena mereka kan kapal-kapal kecil ya. Mereka harus berhadapan apalagi saat ombak tinggi gitu ya. Itu cukup rentan. Saya itu ngikutin itu belum sampai laut lepas sekali ya, ngikutin itu aja udah rasanya tuh gimana dia, udah kapal udah terombang-ambing gitu. Itu pun saya ngikutin nggak terlalu lama ya karena Nggak kuat. satu itu udah tuh kebutuhan liputan juga sudah ketemu gitu ya. Jadi kalau nggak salah sehari gitu ya, pulang pagi berangkat pagi pulang sore gitu. Tapi kalau mereka itu memang selalu berangkat pagi pulang sore atau berangkat pagi pulang malam? Atau paginya lagi? Tergantung kondisi ya. Kalau misalkan mereka belum dapat hasil ya sampai bermalam-malam gitu, sampai berhari-hari. Tapi itu biasanya kan mereka berkelompok ya itu yang carinya. Oke, Gitu. coba gambarkan. Kapal yang mereka gunakan itu seperti apa sih kapal untuk menangkap ikan itu? Kapasitasnya berapa orang lah bisa di dalam itu? Di dalam itu 3 orang bisa. 3 orang. Itu kecil lah, dan itu pun kapal mereka itu masih istilahnya itu masih kredit ke tengkulak gitu. Jadi mereka hasil ikan jual di situ, kemudian nanti hasilnya itu diambil langsung dipotong gitu. Dipotong gitu untuk kredit perahu gitu, kapal. Oke, artinya kalau mereka sebutannya bukan kapal sih, lebih ke perahu sih karena kecil ya. Iya, berarti mereka dikreditkan perahu, lalu mereka mencari ikannya kemudian dijual kepada orang yang mengkreditkan itu juga. Ke tengkulak situ ya. Iya. Langsung dipotong gitu. Dan hasilnya dipotong untuk biaya kreditnya tadi. Iya. Oke. Itu. Jadi kan kalau misalnya mereka nangkap hari ini kan harga ikan tuh tergolong mahal ya, ikan laut itu kalau di Jambi kita bicaranya. Sebanding nggak hasil pantauanmu, sebanding nggak harga ikan yang di Jambi dengan yang mereka dapatkan itu atau katanya sudah mensejahterakan nggak sih harga ikan yang mereka dapatkan itu, harga hasil tangkapan mereka itu? Iya ya, kalau kita misalkan di kota-kota, misalnya di kota Jambi ya, kita tuh makan seafood aja sangat mahal ya, tapi dengan harga segitu yang sampai kota Jambi itu belum berbanding terbalik dengan kondisi mereka, karena kan sudah distribusinya kan sudah panjang gitu ya. Jalur distribusi. Iya, ini kan jadi ini juga ya ironis, kita kan selama ini menggaungkan sebagai negara maritim gitu, tapi memang nelayan ini menjadi kehidupannya itu masih jauh, terdapat kantung-kantung kemiskinan gitu. Mayoritas hidup mereka seperti apa sih? Ya mencari ikan. Miskin atau setengah miskin atau bahasa kita coba gunakan diksi pemerintah dulu dah. Masuk prasejahtera kah, atau sejahtera? Karena mereka ini ya masih bergantung ke pemodal ya. Mereka nggak punya kapal sendiri gitu. Itu bisa dikatakan kalau di petani itu misalkan subsisten, petani gurem ya, mereka nggak punya lahan tapi bertani di lahan orang, nanti biaya sewa gitu. Kalau ini ya seperti itu gitu, nggak punya modal, nggak punya kapal, dan tergantung sama modal gitu. Artinya pemodalnya lah yang sebenarnya masih menguasai sampai hari ini ya, bukan mereka ya. Mereka sebagai katakanlah produsennya sebenarnya tidak punya posisi tawar juga kan. Termasuk harga bahwa mereka nggak bisa menentukan. Nggak bisa, karena di tengkulak itu yang menentukan harga. Nanti tengkulak mau jual keluar, ya itu sudah nggak ada urusan lagi kan ke nelayan itu kan. Kalau misalnya itu ada nggak sih setengah dari harga di kota itu yang mereka dapatkan? Gimana bang? Harga hasil mereka itu bisa setengah ya. Itu waktu saya ngikutin ada nelayan itu namanya Amri. Dia itu sehari dapat 100.000 dari hasil tangkapannya itu pun dipotong 50.000 untuk kapal gitu. Sewa kapal sama biaya kredit kapal sama minyak lah. Jadi dia bawa pulang 50.000 dengan resiko yang itu 50.000 mulai dari jam berapa sampai jam berapa dia melaut itu? Dari pagi sampai sore. Pagi sampai sore 50.000 hasilnya.
ya itu dia mencarikan yang nggak ke laut lepas gitu ya. Iya. Karena memang kondisi kapal, kalau ke laut lepas saya juga nggak berani ikut kan karena ombaknya gitu. Iya. Kondisi kapal juga ya harus Iya. memadai kan, sesuai kan, nggak mungkin juga perahu kecil dipaksa ke laut lepas. Belum lagi mereka kadang tuh berhadapan dengan kapal-kapal besar gitu ya, yang beratnya tuh berapa gross ton gitu. Iya. Yang pakai troll gitu, dan juga berhadapan sama tongkang-tongkang batu bara kan, itu jadi jalur pelayaran tongkang dari kampung laut sampai ke laut lepas gitu. Bahkan mereka ada di liputanku tuh jarinya tuh ditabrak gitu dengan tongkang. Itu kejadian seperti itu ada juga ya? Iya, seperti itu. Diganti rugi nggak itu? Enggak, karena waktu dikejar itu nggak bisa mereka. Karena mereka juga kesulitan juga menghadapi mengejar itu ya. Iya. Ya akhirnya ya itulah, selesai gitu, banyak yang rusak jarinya. Terus kalau mereka itu sebenarnya, kita tadi bicara soal perubahan iklim ya. Perubahan iklim ini kemudian apa sih yang kemudian dampaknya kepada teman-teman di Duano ini? Satu tadi kan soal tangkapan ya, yang mereka kalau dulu masih dekat tuh udah dapat, tapi kalau sekarang kan udah harus masuk ke laut lepas supaya bisa lebih menghasilkan. Tapi selain itu apa lagi yang jadi tantangan mereka hari ini? Yang paling nampak itu mereka nggak bisa memprediksi lagi, memprediksi gelombang. Biasanya kan mereka kan punya kearifan ya, di bulan-bulan segini nih, waktu gelombang-gelombang tinggi itu udah nggak bisa mereka prediksi lagi gitu. Artinya bisa jadi mereka akhirnya pulang ya tanpa hasil ya, gara-gara misalnya ternyata gelombang seperti ini gitu, nggak sanggup mereka hadapi gitu. Iya, akhirnya ya pulang dengan kosong kosong gitu. Oke. Selama di sana kemudian, hal menarik apa yang atau dalam liputan ini hal menarik apa lagi yang sebenarnya kamu dapatkan? Itu ya, soal saya kan waktu itu sempat nungguin ya di perumahan situ, jadi ada kerinduan seorang anak gitu ketika bapaknya pulang melaut gitu. Jadi dia kan di Jalan Setapak gitu ya, jadi pas bapaknya pulang tuh anak kecil perempuan tuh ngejar, bapak gitu udah pulang. Mungkin saking ini ya, lama di laut gitu, ada kerinduan gitu, dan pulang dengan selamat membawa hasil gitu ya, seperti itu. Itu menurutku ini ya, sisi humanisnya sangat. Iya, orang tua kita berjibaku di laut gitu ya, dan berhadapan dengan gelombang besar, dengan angin gitu ya. Itu waktu mereka pulang membawa kesan tersendiri ya. Kalau misalkan pulang membawa hasil, tentu menjadi senang bagi keluarga. Tapi kalau pulang dengan kosong kan sangat miris sekali ya dengan kondisi seperti itu. Oke. Di pertanyaan awal tadi belum terjawab sampai sekarang. Apa yang membuat mereka kemudian bergeser kehidupannya itu dari laut ke daratan? Ya ada ini ya, perubahan itu tadi, yang itu kan yang kalau ceritanya itu ya, mereka kan suku laut gitu. Mereka dulunya hidup semi nomaden gitu ya, dari satu titik pesisir ke pesisir lain gitu. Akhirnya sekarang mereka rumahnya di daratan, dan juga ada sebagian orang gitu yang sudah meninggalkan profesinya. Ada yang jadi tukang kebun, bahkan ada yang jadi tukang ojek juga gitu. Ada perubahan seperti itu. Oke, artinya sih ada hal-hal yang di luar kemampuan mereka ya, di luar kemampuan mereka selama ini, membuat mereka akhirnya memilih untuk beralih. Iya, jadi dan kayak itu mereka yang membuat perubahan tempat hidup tadi ya. Kalau bisa saya tarik ya, mereka tuh ya nggak berdaya lagi di lautnya sendiri gitu ya. Dengan mungkin intervensi pemerintah juga tidak begitu ini ya. Misalnya soal kapal gitu ya, bantuan kapal itu kalau yang dapat kita cerita di lapangan tuh masih minim gitu. Akhirnya mereka mau nggak mau ya bergantung ke modal, ke tengkulak itu.
Ya seperti itu. Apa hal yang menurutmu sih lucu gitu dalam liputan itu? Karena biasanya kan liputan itu kita menghadapi banyak hal ya. Mm-mm. Ada yang menegangkan, menyenangkan, ironi. Nah, kadang kan yang lucu juga ada gitu. Ada hal-hal yang lucu nggak sih yang kamu temukan di situ? Yang nggak umum kita lihat gitu. Apa ya kalau yang lucu ya? Yang lucu pemerintah lah mungkin. Yang lucu itu pemerintah justru ya. Udah Iya, tahu kondisinya begitu, iya, ada orang yang butuh dilindungi, tapi justru dibiarkan begitu saja. iya. Selain itu kan di liputan itu ada juga membahas soal degradasi mangrove. Mm-mm. Mangrove kan tempat ini ya, tempat pemijahan ikan gitu. Tapi Iya. itu dirusak gitu ya. Itu di daerah pesisir di Sungai Sayang itu kan Mm-mm. hancur mangrove-nya gitu. Saya Mm-mm. mengaitkan dengan itu degradasi mangrove. Ya, itu kan indikasinya ada perusahaan besar ya ke situ ya. Memang nggak ada izinnya gitu. Iya. Tapi sampai sekarang pemerintah nggak bisa berbuat apa-apa. Misalkan memberi sanksi gitu, tidak sampai ke situ ya. Karena mungkin di belakang itu ya apa? Ada aktor-aktor. Ada banyak pihak yang berkepentingan lah ya. Iya. Oke. Kemudian kita juga ada riset ya. Kalau dari ada Walhi Indonesia tuh mengeluarkan riset sekarang ini nelayan itu hanya bisa pergi melaut 180 hari selama 6 bulan gitu. Sisanya 6 bulan lagi mereka nggak bisa melaut. Ini kan ada ada perubahan karena perubahan iklim tadi. Ya. Ya biasanya mereka bisa full gitu, sekarang itu jadi melaut itu selama 180 hari atau 6 bulan. Akumulatif ya. Iya, 6 Akumulatif dalam bulan. setahun itu hanya 180 hari. Iya. Artinya 180 hari lagi mereka tuh kalau nggak ada pekerjaan lain, Iya, maka dia akan nganggur. iya, dan itu ngapain mereka kan yang biasanya melaut full gitu sekarang cuma 6 bulan ya akhirnya ada yang ke kebun, ada yang jadi tukang ojek dan itu terjadi di Duano gitu. Oke. Kamu sempat memotret nggak apa sih harapan mereka? Harapan mereka nggak muluk-muluk ya, bahwasanya negara itu harus hadir ya di saat kondisi seperti ini. Misalkan mereka dijamin lah untuk ininya, paling tidak tuh untuk harga ya, harga mereka harus mendapatkan kepastian harga gitu ya, karena kan pekerjaan yang mereka lakukan kan sangat beresiko gitu, artinya harus mendapat jaminan soal harga gitu ya. Misalkan di kota Jambi tadi harganya tinggi, tapi ternyata sampai sana itu mereka tidak sebanding mendapatkannya, artinya ada distribusi yang terlalu panjang gitu. Dan juga itu tadi nggak sih? Apa tadi? Sumber utama kan kayak tadi mangrove itu kan mereka butuh. Iya. Tanpa mangrove, bagaimana kemudian apa ya? Produksi ikan yang mereka hasilkan dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan akan bagus gitu ya. Jadi mereka itu sekarang kalau saya lihat nelayan itu mencari ikan tuh hanya sekedar untuk mencari makan gitu ya. Misalkan ini sekali lagi harapannya ya pemerintah itu bisa misalkan bisa mengintervensi di sektor pendidikannya, kesehatan gitu. Karena mereka untuk hasil dari tangkapan itu ya hanya untuk makan gitu. Oke, jadi itu tadi terutama kalau ada pemerintah yang mendengarkan ya, bahwa kemiskinan itu bukan untuk bukan untuk dilestarikan, tapi kemiskinan itu untuk diatasi. Jangan pernah diam dan jangan pernah tidak mau tahu soal kehidupan masyarakatnya sendiri, masyarakat di daerahnya sendiri. Itu podcast kita hari ini bersama Gresi Prasmanto, jurnalis di Jambi, yang juga anggota AJI Kota Jambi. Oke, terima kasih Grace dan sampai jumpa di episode selanjutnya.